Siang, perkenalkan nama saya Chef Arya dari Otimo International Akademi Kuliner dan Patisserie Surabaya. Hari ini saya akan membawakan satu menu bernama Buddha's Delight. Adapun bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Di sini kami ada kembang tahu, ya, sudah saya rendam dengan air. Ada brokoli, bunga dan tangkainya. Ada zucchini yang sudah saya potong-potong. Ada wortel yang sudah saya iris tipis-tipis. Ada dua macam jamur yang saya pakai. Jamur shimeji dan juga jamur shiitake tapi yang fresh. Ada juga tahu goreng yang sudah saya potong dadu kemudian saya goreng kering. Terus kemudian di sini saya ada bawang bombay dan bawang bombay ungu dan bawang bombay putih biasa. Di sini saya juga memiliki bawang pre dan juga bawang putih. Untuk dagingnya, daging vegetarian saya sudah punya di sini ya, daging vegetarian, daging gluten, ya. Daging gluten ini memang terbuat dari tepung terigu saja dengan air yang sudah saya uleni. Terus kemudian setelah saya biarkan beberapa saat, saya cuci bersih dengan air hingga dia tercuci bersih, menyisakan glutennya saja. Ini yang nanti kita pakai sebagai pengganti dagingnya. Ya. Ada minyak sedikit ya, minyak goreng untuk menumis. Untuk sausnya, bahan-bahan sausnya kita ada kecap asin, ya. Ada saus hoisin, ya. Ada saus tauco pedas atau toban, kaldu jamur sedikit, garam, gula, dan lada bubuk. Oke, untuk pertama ya kita akan mulai potong-potong dulu. Yang saya potong pertama kali adalah jamur shiitake. Ya. Jamur shiitake kalau Anda menggunakan yang kering bisa, tapi nanti harus direndam dengan air dulu. Ya. Air rendamannya jangan dibuang, bisa dipakai juga untuk hidangan ini. Pertama kita akan potong dulu tangkainya, ya, tangkainya kita nggak pakai, ya. Kemudian kita iris, ya, kira-kira setebal setengah sentimeter. Untuk shimejinya, ya, kita hanya buang tangkainya saja. Kemudian kita lepas-lepas sedikit, ya, supaya dia lepas saja. Shimeji ada dua warna ya, ada yang warna putih dan warna coklat. Anda boleh pakai manapun juga, ya. Segala macam jamur boleh dipakai di sini. Kalau memang Anda kesulitan mendapatkan shimeji, bisa menggunakan jamur tiram juga boleh, ya. Jamur enoki pun juga diperbolehkan, ya. Setelah ini saya potong, kemudian sekarang kita akan potong daging glutennya. Ya. Daging glutennya sudah saya rendam dengan air. Ya. Kita peras. Oke. Potongnya sesuai dengan selera saja. Ya. Berikutnya, ya, kita akan di panci yang lainnya, saya sudah berikan air matang beserta dengan sedikit garam. Kita akan lakukan proses yang namanya blanching atau rebus sejenak, ya. Ya. Yang pertama kali kita rebus adalah kembang tahunya, ya. Kembang tahunya boleh yang bentuknya kenot seperti ini, ya, untayan seperti ini, atau yang bentuknya seperti stick, ya. Tinggal Anda rendam saja dengan air hangat atau dengan air biasa juga boleh. Nanti setelah dia agak lunak, boleh Anda potong-potong atau Anda gunting-gunting. Setebal 2 sentian kurang lebih. Ya. Kalau dia sudah mendidih, ya, jangan lupa tambahkan sedikit garam di sini, ya. Kita akan masukkan satu persatu. Ya. Untuk kembang tahu sebaiknya dia direbus kurang lebih 1 menit. Ya, di sini saya memakai 8 pieces. Ya.
Nah, nanti apa aja yang harus direbus sejenak ya? Nanti ada wortel, brokoli, dan zucchini yang nanti akan saya rebus sejenak ya. Tergantung potongan. Biasanya kalau menggunakan kalau potongan terlalu tebal membutuhkan waktu yang lebih lama sedikit ya. Intinya jangan sampai direbus terlalu matang ya. Kita mau ada tekstur sedikit di bagian tengahnya. Karena nanti mereka ini semua akan ditumis lagi sekali lagi. Jadi untuk perebusan atau blanching, kita mulai dari barang-barang yang warnanya cerah dulu ya. Berikutnya kita akan masukkan wortel. Selain untuk memotong waktu pemasakan, proses blanching ini juga bisa membantu supaya nanti sayur-sayuran terlihat lebih cerah warnanya. Ya. Berikutnya saya akan masukkan brokoli. Untuk sayuran yang berwarna hijau sebaiknya jangan di blanching lama-lama ya, jangan direbus lama-lama supaya tidak merusak pigmen atau warnanya. Untuk sayur yang terakhir yang akan saya atau blanching adalah zucchini ya. Kalau sudah selesai ya, kita akan ambil wajan ya, kita akan siap-siap untuk menumis ya. Untuk daging vegetariannya, Anda cukup braising atau Anda cukup masak dengan air kaldunya tadi itu selama kurang lebih 10 hingga 15 menit saja. Menit ya. Kita akan matikan ya. Langsung kita saring. Ya. Ya. Kita akan tiriskan ya. Jadi dia akan mekar sedikit ya, mekar sedikit. Nah, pertama kali apa yang akan kita tumis? Yang pertama kali kita tumis adalah aromatiknya dulu. Apa itu aromatik? Yaitu bawang bombay. Di sini saya memiliki dua warna ya, bawang bombaynya, bawang bombay ungu dan bawang bombay biasa. Optional banget, kalau nggak ada bawang bombay ungu, it's fine. Nanti akan diikutin oleh bawang pre dengan irisan bawang putih. Nah, kalau dia sudah panas ya, kita gunakan minyak sayur ya. Karena ini hidangan vegetarian, kita gunakan minyak sayur. Ya. Nah, ketika minyaknya sudah bergerak seperti air, itu menandakan bahwa wajahnya sudah panas. Ya. Jangan menunggu sampai minyaknya berasap, karena itu menandakan bahwa wajan dan minyaknya terlalu panas. Kita kecilkan sedikit apinya. Ya. Kita tumis sejenak sampai dia punya bawang bombay layu. Nah, kalau dia sudah layu, ya, kita bisa masukkan bawang pre dan bawang putihnya. Tetap dengan api sedang saja, ya, supaya nanti bawang putihnya tidak gosong.
Sudah wangi, kita akan langsung masukkan berikutnya adalah jamur, ya. Jamur shiitake akan saya masukkan. Kalau dia jamurnya sudah setengah matang, bisa masukkan jamur shimeji. Nah, berikutnya kita masukkan tahu goreng, ya. Bersamaan dengan 3 macam sayurannya. Ya. Kita aduk sejenak. Anda bisa memberikan sedikit air kaldu tadi, ya. Ya. Nah, saya akan ambil satu mangkok, ya. Saya akan campurkan sedikit kaldunya. Ya. Saya akan masukkan semua bahan-bahan saus. Ya. Kecap asin, hoisin, sama tauco pedas atau saus toban. Kalau nggak ada bisa diganti dengan saus sambal, ya. Kalau nggak suka pedas juga bisa dihilangkan, nggak masalah. Ya. Ya. Ini saya masukkan. Ya. Kita kecilkan dulu sedikit apinya supaya nanti kita bisa aduk-aduk dengan rata. Ya. Pastikan semuanya kecampur dengan sausnya. Saus hoisin dia cita rasanya manis, sedangkan tauco tadi dia memang cita rasanya asam, pedas dan asin, sedangkan kecap asin juga asin, ya. Jadi dia akan mereka nanti cita rasanya nanti akan sedikit gurih dan pedas. Sedikit garam, gula, dan merica. Di sini saya akan berikan sedikit air dan juga sedikit tepung kanji untuk mengentalkan sausnya. Sudah mengental, kita matikan, ya. Terus kemudian kita pindahkan ke dalam piring saji. Ya, inilah kreasi saya hari ini, Buddha's Delight. Selamat menikmati.